Shalom HYM, apa kabar semua? Harap semuanya sehat-sehat saja. Kakak sangat terdorong dengan semangat kalian dalam pelayanan youth selama tempoh PKP ini. Walaupun kita tidak dapat berjumpa in person, tetapi tim pelayanan tidak pernah miss untuk melayani melalui kebaktian online. Terima kasih juga buat Ibu Bapa Youth Hosana kerana terus mendukung pelayanan muda-mudi semasa tempoh PKP ini. Sebelum kita memulai kebaktian kita malam ini, mari saya pimpin kita di dalam doa, biar Tuhan yang akan memimpin setiap yang melayani dalam praise and worship dan juga Pastor Kevin yang telah menyediakan khotbah kebaktian minggu ini. Ya Bapa kami di syurga, kami berterima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami sepanjang pandemi COVID-19 ini. Kau telah memelihara kami, keluarga, kawan-kawan, dan orang sekeliling dan membungkusi kami dengan darah-Mu. Biarpun kami tidak dapat berkumpul bersama untuk mengadakan kebaktian, tetapi kami tahu hadirat-Mu sentiasa bersama dengan kami, dimanapun kami beribadah, di rumah maupun di pejabat. Kami persembahkan hidup kami untuk-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian dan menjadi terang dan garam bagi orang yang belum mengenal Engkau, ya Tuhan. Kami serahkan tim yang akan melayani dalam pelayanan puji dan sembah, dan juga Pastor Kelvin yang akan menyampaikan firman Tuhan malam ini ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka agar mereka boleh terus melayani Engkau dengan segala talenta yang telah Engkau berkati atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah
Hai, Shalom, Yufozena. Anda apa kabar? Anda dalam keadaan sehat, right? Jadi, bagi kita yang terus belajar firman Tuhan, tahniah kepada semua kamu. Kamu telah berusaha mendengar, belajar firman Tuhan, kamu spend masa kamu sampai pada tahap ini, kamu sudah berjaya di pasal yang ke-15. Okey, tahniah kepada semua kamu. So, bagi yang lain yang masih belum lagi melihat siaran kita di dalam Hosana Media TV ini, kamu boleh melihat dan menonton kembali bersama-sama dengan keluarga dan kita belajar firman Tuhan di pasal-pasal yang sebelumnya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada kita sewaktu kita melihat dan merenungkan firman Tuhan. Thank you bagi yang lain, bukan daripada Jemaat Lutong Baru ataupun bukan daripada Hosana Youth Ministry ini, kamu juga telah menunjukkan kesetiaan kamu bersama dengan kami di hadapan Tuhan yang terus belajar firman Tuhan ini. Right, saya tidak mau membuang masa lagi. Mari kita membaca firman Tuhan yang tercatat di dalam Lukas 15 ayat yang pertama hingga yang ke-7 tadi. Okay? Lukas 15 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, ia meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya. Dan kalau ia menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertaubat lebih daripada sukacita 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi tema firman Tuhan kita pada kali ini yaitu domba yang sesat. Domba yang sesat. Ini adalah satu perumpamaan yang indah yang disampaikan oleh Yesus, di mana para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Dan poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah, siapa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Apakah konsep menurut perjanjian lama, siapa orang berdosa itu? Jadi, para pemungut cukai adalah orang-orang yang bekerja untuk pemerintah Romawi. Mereka mengumpulkan pajak dari masyarakat orang Yahudi yang di bawah kekuasaan Roma pada saat itu. Seringkali mereka dipandang sebagai pengkhianat bangsa dan sebab itu mereka dibenci oleh masyarakat Yahudi. Mereka diasingkan daripada orang banyak. Mereka dikucilkan. Orang tidak mau bergaul dengan mereka ini. Dari siapa orang-orang berdosa? Sangat penting untuk kita memahami istilah orang berdosa ini. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tidak hanya menunjuk kepada si penzina, pembunuh dan sejenisnya. Sebenarnya istilah orang berdosa di dalam perjanjian lama adalah satu kalangan yang sangat meluas, okay? Satu skop ataupun satu perkataan sangat luas yang tidak memberi spesifik kepada sesuatu pekerjaan ataupun aktiviti yang dilakukan.
Okey, sebagai contoh, para gembala adalah dipandang sebagai orang berdosa. Kenapa? Sebab mereka mereka yang memelihara keldai-keldai ataupun domba-domba itu. Nah, pada zaman itu tidak ada hilak, okay? Tidak ada lori yang digunakan untuk mengangkat ataupun menjadi satu kenderaan kepada mereka. Inilah yang mereka akan guna, keldai ataupun kuda ataupun ikat. Dan siapa itu orang-orang berdosa? Sangat penting untuk kita memahami istilah orang berdosa. Menurut Alkitab, tidak hanya menunjuk kepada orang berzina sahaja, pembunuh dan sejenisnya. Sebenarnya, istilah orang berdosa di dalam Perjanjian Lama memberi satu makna yang sangat meluas. Sebagai contoh, para gembala dipandang sebagai orang berdosa. Demikian juga dengan orang yang membawa keldai. Pada zaman itu, tidak ada lori ataupun kereta sebagai satu kenderaan yang digunakan secara umum untuk mengangkat barang-barang, dan orang yang membawa keldai ini tadi akan menjual jasa pengangkutan barang untuk penduduk. Para penyimak kulit binatang juga disebut sebagai orang berdosa, orang-orang najis. Jadi kita perlu memahami istilah orang-orang berdosa ini di dalam Alkitab yang memberi satu maksud yang sangat meluas. Mengapa orang-orang tersebut berdosa? Kerana mereka menjalankan usaha yang dapat dilakukan secara tidak jujur. Para gembala dipandang sebagai orang berdosa kerana kadang-kadang mereka akan membawa domba mereka pergi ke rumput di mana tanah bukan milik mereka tetapi milik orang lain tanpa meminta izin. Mereka juga dituduh sebagai orang yang sering berlaku tidak jujur. Jadi masyarakat memandang mereka secara sama rata saja. Oh, apabila melihat pengembala domba, oh ini orang berdosa. Apabila melihat orang yang pemungut cukai, oh ini orang berdosa. Semua terus pukul walaupun mereka tidak melakukan itu. Terus semua disamakan saja. Contohnya, apabila melihat orang rambut panjang, oh ini rockers. Sedangkan dia bukan rockers, dia seorang yang minat rambut panjang. Contoh, okay? Ada seorang yang suka mewarnakan rambut, oh ini confirm daripada ini, oh ini tidak bagus. So kita terus pukul sama rata tanpa kita melihat latar belakang orang tersebut. Nah, di sini kita lihat bahawa sebagai orang-orang berdosa, anggapan ini dilakukan terhadap semua gembala. Alasan lain lagi yang mereka buat adalah dipandang sebagai orang yang berdosa kerana mereka sering berhubung dengan orang asing. Contoh, saya sebagai orang Kristian, SIB, bila saya bergaul dengan orang Muslim ataupun bila saya bergaul dengan orang Cina yang bukan Kristian ataupun kepada orang yang bukan Kristian, artinya saya ni orang yang berdosa. Kenapa saya bergaul dengan mereka yang bukan percaya kepada Tuhan? Nah, apa yang diajarkan oleh Yesus di sini adalah untuk melihat apakah pandangan orang berdosa sebenarnya. Semua kita adalah orang berdosa dan kita semua tahu dan kita semua setuju bahwa kita adalah orang berdosa. Nah, orang-orang yang begitu juga dengan orang yang bukan Yahudi. Okay, maksudnya sebagai seorang yang taat dan setia kepada Tuhan adalah mesti orang Yahudi. Contohnya macam, sebagai seorang Kristen, saya mesti adalah orang Iban, semua macam tu. So saya tidak boleh jadi orang Cina, saya tidak boleh jadi orang Kelabit, saya tidak boleh jadi orang Lumbawang. Ini merupakan satu perkara yang sangat pemilih lah menjadi orang Kristian semua macam tu, right? Nah, mengapa orang-orang tersebut berdosa? Nah, kita lihat, kita perlu faham istilah orang berdosa di dalam Alkitab sangat memberi satu maksud yang sangat meluas.
sebelum kita belajar dengan lebih mendalam tentang siapakah orang berdosa, apakah itu dosa, terlebih dahulu kita kena faham konsep dia. Supaya kita tahu, kita mengerti akan apa yang harus kita sebelum kita menuding jari kepada seseorang. Contoh dengan paling mendekat adalah apabila seseorang, contoh saya minat, saya suka brand Apple, right? Jadi bila kita melihat seseorang ada phone ataupun ada tab, ataupun ada Apple Watch ataupun ada laptop Apple, jadi terus kita tuding jadi oh ini orang kaya. Terus macam tu. Kenapa? Kerana harga dia tinggi. Kita tidak tahu bagaimana struggle dia orang itu untuk menyimpan duit kerana dia mau target barang yang seperti ini. Kerana dia minat, dia mau. Bukan kerana dia orang kaya. Mungkin dia ada pekerjaan yang tetap. Mungkin dia ada satu komitmen, semua macam tu. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Sebelum kita tuding jari, kita kena cek background dia dulu macam mana. Kita kena tahu apa yang dikatakan dia. Kita kena tahu apa yang dikatakan dalam isi hati dia. Baru kita boleh tuding jari. Kalau kita terus tuding jari, oh ini orang berdosa, terus kita tidak tahu latar belakang dia, artinya kita tidak kurangnya beza dengan sebagai seorang Farisi. Sebagai orang Farisi itu sendiri. Nah, mengapa orang-orang tersebut berdosa? Kerana mereka menjalankan usaha yang dapat dilakukan secara tidak jujur. Para gembala yang dipandang sebagai orang berdosa, kerana kadang-kadang mereka membawa dombanya ke tempat yang lain, seperti yang saya sudah katakan tadi. Oleh sebab itu, mau ataupun tidak mau, kita kena selidiki latar belakang sebelum kita pukul sama rata dengan orang lain. Right? Nah, selain daripada itu juga, Yesus mencari dan mengubah orang-orang berdosa. Nah, di sini Yesus mengajar kepada orang Farisi, memberitahu, mengingatkan kepada orang Farisi, kita sebagai orang benar, kita sebagai orang yang kenal Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita kena memberitahu kepada orang, hey, saya sudah kenal Tuhan, saya mau kamu juga kenal Tuhan. Oleh sebab itu, kita kena teruskan budaya yang seperti ini. Seperti mana Yesus buat, dia mau mencari dan mengubah orang-orang berdosa. Nah, saudaraku yang saya sangat kasihi, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, untuk mengenal Yesus, untuk membuatkan sikap yang selfish, yang mementingkan diri sendiri, itu bukan sikap daripada Yesus sendiri. Kita kena memberitahu, mengajar orang, mendidik orang, bahawa orang itu harus kenal dan percaya kepada Tuhan. Respon dia, adakah dia percaya, dia sendiri yang mau menerima ataupun tidak, itu bukan masalah kita. Itu masalah dia sendiri. Itu antara dia dengan Tuhan. Itu biarkan deal itu berlaku, Tuhan yang akan deal dengan dia. Yang penting, kita kena menjadi seperti Yesus untuk memberitahu dan mencari kepada orang yang belum percaya. Saudara-saudaraku, saya ingin memberi satu gambaran yang sangat meluas. Ada seorang youth di dalam gereja kita, sudah lama meninggalkan Yesus, sudah lama dan tidak mau pergi ke gereja kerana sikap dan pribadi-pribadi orang yang tidak menyenangkan dia, suka bercakap tentang dia, selalu mengutuk dan menyingkirkan dia, seperti mana orang Farisi menyingkirkan para gembala semua itu tadi. Jadi sebagai seorang gembala yang baik, apabila saya berjumpa dengan dia, saya mulai mengenal isi hati dia, saya tahu dia memang ada kejahatan yang dia lakukan. Tetapi saya sebagai seorang gembala, sebagai seorang pastor, saya tidak mau memikirkan apa yang jahat. Sebab tahu saya pun pernah jahat seperti dia. Jadi saya tidak mau condemn dia. Sebab bukan tugas saya, bukan apa yang saya harus lakukan untuk condemn dia. Tetapi apa yang saya harus buat, mendorong dia, mengangkatkan dia. Sampai pada hari ini, apabila dia mau sharing, dia mau memberitahu kepada saya, dia akan terus direct kepada saya tanpa segan dan malu. Kamu bayangkan kalau ada orang, memang saya tahu ada banyak yang dia lakukan, dia masih minum, masih merokok. Bukan saya tidak mau bergaul dengan kamu, saya akan biarkan kamu karena kamu tidak mau bertobat. Itu bukan urusan saya untuk kasih dia bertobat. Urusan saya adalah memberitakan kasih kepada dia.
Itu yang Yesus lakukan dan ajarkan kepada setiap kita yang mau mencari Dia. Nah, kita lihat. Nah, saya melihat bahwa kekuasaan milik Yesus tidak akan tercemar. Kenyataan kekudusan itu membuat setiap orang yang menyentuh dan menjadi kudus. Nah, ketika saya merenungkan tentang kekudusan dan kuasa yang untuk melakukan ini, saya berpikir kembali kepada satu-satunya berada dalam perjanjian lama yang menguduskan setiap benda, setiap orang yang menyentuh Dia. Nah, kekudusan itu sangat penting. Itu yang membuatkan kita boleh berdiri di hadapan Allah. Kekudusan macam apa yang kita miliki jika kita sebagai seorang Kristen menjadi korban persembahan yang hidup di hadapan Allah, seperti yang tercatat di dalam Roma 12 ayat pertama hingga 12. Maka kita tidak akan tercemar daripada dosa-dosa orang lain pada saat kita berhubung dengan mereka. Nah, kita harus tahu dan menjadikan mereka kudus dengan kuasa Allah yang bekerja melalui kita. Oleh sebab itu, kita kena tahu konsep Dia. Apabila kita memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang, apabila kita bercerita, memberitakan kasih kepada mereka, mereka akan dapat mengenal pasti, mereka akan dapat tahu bahwa inilah Yesus yang saya mau percaya. Inilah sikap dan karakter saya sebagai seorang Kristian. Nah, menjadi seperti Yesus, behave like Jesus, adalah merupakan sesuatu perkara yang bukan mudah untuk dilakukan sebagai seorang Kristian. Tetapi inilah yang harus kita kejar, yang harus kita lakukan apabila Yesus telah mati di kayu salib untuk kita, telah bangkit pada hari ketiga. Pada saat itulah kita dikuatkan, diberi kemenangan untuk menceritakan kepada orang lain juga. Saudara-saudaraku, kita mengambil contoh Yesus dan perempuan yang menderita pendarahan. Okey, kamu tahu cerita itu kan yang tercatat di dalam Markus 5 ayat 25 hingga 34. Menurut hukum agama Yahudi, perempuan ini najis. Kenapa? Setiap orang yang bersentuh dengan dia ini akan menjadi najis. Okey, maksudnya perempuan itu menyentuh jubah Yesus, Yesus akan najis. Najis. Okey? Nah, jika dia duduk di sebuah kursi, maka kursi itu akan menjadi najis. Setiap orang yang duduk di kursi itu, sesudah dia akan menjadi najis juga. Betapa rumitnya keadaan ini, itulah kenajisan yang penuh kuasa. Ia menjadikan segalanya najis. Jadi, di bawah hukum agama Yahudi, perempuan ini akan membuat Yesus menjadi najis jika dia menyentuh Yesus. Tetapi tidak, hal itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika dia menyentuh Yesus, ia menjadi sembuh, ia menjadi tahir kerana kuasa yang daripada Yesus itu keluar menyembuhkan dia, mentahirkan dia. Ingat, jika kita mengucapkan Yesus, ada kuasa yang keluar daripadaku, ini yang dikatakan oleh Yesus, siapa yang telah menjamah aku? Dan para muridnya menjawab, apakah maksudmu bertanya seperti ini? Semua orang menyentuh engkau, semua orang yang berdesak-desak di sekitarmu. Dan Yesus berkata, aku tidak berbicara tentang masalah itu. Ada orang yang telah menyalurkan kuasa dariku. Lalu perempuan itu mengaku, akulah orang yang menjamah engkau dan mendapat kesembuhan. Kekudusan Yesus adalah kekudusan yang penuh kuasa. Kekudusan Yesus adalah kekudusan yang penuh kuasa. Kekudusan yang menguduskan orang lain, kekudusan yang memberi perubahan, seperti itukah kekudusan kita. Saya memberi satu contoh. Kita tidak dapat melihat kekudusan. Tetapi kekudusan itu dapat digambarkan daripada karakter kita, daripada percakapan kita, daripada bagaimana kita memberi ungkapan, encouragement kepada orang lain. Seperti gambaran yang saya pernah katakan tadi. Saya tidak melihat dosa-dosa yang dia pernah lakukan, yang dia akan lakukan. Saya tidak pernah melihat.
Sebab saya berfikir saya mau belajar seperti Yesus. Jadi saya kena melakukan sesuatu sama seperti Yesus yang lakukan. Jadi saya tidak mau melihat apa perkara, apa kesalahan yang dia pernah buat. Saya tidak mau lihat. Yang penting dia disembuhkan, dia dipulihkan, semua itu. Dan bila saya melihat ada banyak perubahan di dalam kehidupan dia, itulah yang dinamakan dia sudah sembuh. Kekudusan itulah yang digambarkan oleh Allah. Kita tidak dapat, kita bukan Tuhan. 100% kuasa yang ada pada kita. Tetapi melalui percakapan kita, perbuatan kita, kata-kata dorongan kita kepada orang, itulah kekudusan. Mengangkatkan orang, membangkitkan orang. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Saudara-saudaraku, saya mendapat banyak orang Kristian yang sangat takut ketika kawan dia ataupun sahabat dia pergi ke satu pesta. Kalau ada pesta yang ada minum semua macam tu, takut, tidak mau. Contoh gawai, okey, kita baru lepas gawai kan. Gawai, saya tidak mau pergi ke rumah panjang dia ada minum-minum semacam tu. Terus kita menjadi takut. Hey, saudara-saudaraku, sebagai seorang Kristian, kita harus menjadi terang dan garam di mana tempat kita berada. Kenapa mau takut? Kalau orang bagi minum, kita boleh memberi satu ungkapan, sorry saya tidak minum. Cukup, tidak ada masalah. Sedikit saja. Tidak minum. Semacam tu. Right? Nah, kenapa? Saya pernah mengalami sendiri sewaktu saya diundang oleh cousin saya waktu kami pergi ke satu kampung, pergi ada perkahwinan cousin saya di sebuah kampung. Jadi pada masa itu saya baru kelas pertama, kalau tidak silap saya, kelas pertama, kelas kedua di dalam sekolah Injil. So saya balik kampung, ada kesempatan balik kampung. Jadi setelah kami masuk rumah semua, ada yang cuba memberi saya minum, minum arak. Jadi apa yang saya katakan kepada dia adalah, sorry bro, saya tidak minum. Kenapa kamu tidak minum? Memang saya tidak minum lah. Sikit saja, sedikit pun saya tidak minum. Saya kena jaga kesihatan saya. Lepas itu apa yang terjadi adalah cousin saya yang di sebelah, yang satu lagi, dia selalu bersama dengan dia kata macam ni dengan saya. Dia ini pastor. Dia tidak boleh minum. Terus dia cakap macam tu dengan saya. Oh my God. So saya terus, kenapa lah dia cakap macam ni? Dan apa respon orang tersebut waktu dia mau beri minum? Hey, dia kata, saya pun Kristian juga. Berapa pangkat saya di gereja, saya boleh minum. Tidak ada masalah. Saya pun orang yang besar juga di gereja. Saya boleh minum. Kenapa kamu tidak boleh minum? Saya terus senyum dan saya kata, tidaklah. So dia terus berlalu pergi. Nah, dengan cara yang sebegitu, ada beberapa orang dia akan faham. So kalau kamu tidak minum, tidak akan paksa kalau kamu berada di rumah panjang. Tapi bila kita memberi satu gambaran dan contoh kepada orang, ini merupakan satu kata-kata yang mendorong kepada orang. Ini merupakan satu, wow, ini ya orang Kristian. Ini yang harus kita contohi sebagai orang Kristian. Nah, bukan sahaja dulu kami selalu menggunakan gambaran seperti ini. Wow, dia menggunakan baju terang dan garam. Wow, bangkit dan bersinar. Tetapi baring dekat tepi jalan, rambut habis menggerutu, bau. Wow. Bau apa? Bau arak. Gam. Semua macam. Baring dekat tepi jalan tengah hari. Panas macam tu. Baju, logo besar-besar, logo gereja. Macam tu. So, inilah yang harus kita lihat, yang harus kita jangkau orang yang seperti ini. Bukan kita menjadi orang Kristian menunjukkan satu contoh yang tidak bagus kepada orang, tetapi kita harus menunjukkan contoh yang baik kepada orang. Supaya apabila domba ini melihat, so mereka akan faham, mereka akan tahu sebagaimanalah kehidupan sebagai seorang Kristian. Nah, yang terakhir adalah si gembala mencari sampai bertemu dan menggendong domba itu pulang. Hal yang berikut menarik perhatian
adalah kata-kata yang tertulis di akhir ayat yang keempat. Sampai ia menemukannya. Wow. Si gembala itu mencari terus-menerus sampai menemukan dombanya dan dia tidak mau menyerah. Ia mencari setiap gua ataupun setiap lubang yang ditemuinya. Seperti kata-kata pepatah, sampai lubang cacing pun saya akan cari. Nah, selalu kita dengarkan. Nah, oleh sebab itu, kita kena berusaha di dalam mencari domba-domba kita. Nah, mungkin saja domba itu jatuh salah satu lubang yang ada. Ia mencari di sebalik semak belukar dan di mana saja. Ia tidak menyerah sampai akhir menemukan kembali domba itu. Saya percaya dan saya ingat kata-kata ini adalah ungkapan daripada kasih yang terdalam hati Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Ini yang tercatat di dalam Yohanes 13 ayat pertama. Dan ia sentiasa mengasihi muridnya, demikianlah ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ia terus mencari dan mencari, ia pantang menyerah. Kasihnya kepada kita sangat teguh, tidak membiarkan kita hilang. Satu gambaran yang paling jelas di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah kita lihat daripada Kejadian sampai dalam Perjanjian Baru, Yesus terus-menerus mencari kita. Bapa terus-menerus mencari kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Di saat kita tidak mampu, di saat kita tidak berdaya, Yesus tidak pernah putus asa untuk mencari kita, memulihkan kita, membangkitkan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, janganlah kita menjadi seperti orang yang mudah putus asa. Sebab Yesus kita tidak putus asa. Kita tidak boleh putus asa. Kita kena menjadi seperti Yesus. Behave like Jesus. Nah, sudah kita menemukan kembali domba yang hilang. Si gembala itu mengangkatnya pulang. Para peternak domba diberitahu bahwa seekor domba yang sesat yang begitu ketakutan dan kehilangan semangat sehingga ia menggendongnya, membawa domba itu pulang karena domba itu sedang dalam keadaan lemah, takut, tidak mampu, tidak dapat menggerakkan kakinya, hanya duduk tersembunyi di sebalik semak. Dia mengangkat, dia menggendongnya. Di ayat yang kelima dan keenam, kita diberitahu oleh si gembala, dia tidak menggendong domba itu kembali ke atas kandangnya di padang, tetapi dia membawa ke rumah. Nah, jikalau ia menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya, berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama denganku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Nah, lukisan tentang domba yang digendong oleh si gembala itu tadi terlihat dalam karya seni Kristen. Si gembala menaruh dombanya di sebelah sini. Kakinya di depan, kakinya di belakang, dan melingkari perut domba itu tadi. Oke, dia akan bawa macam ni. Nah, si gembala itu memegang kaki itu di bawah sebelah kanan dan dua lagi di sebelah kiri, membawanya pulang. Perlu untuk kita ingat bahawa domba itu yang hilang itu dibawa pulang ke rumah di dalam perumpamaan ini. Kita lihat dengan kegembiraan, dengan penuh dedikasi dia akan membawa domba itu supaya tidak lagi dalam berada ketakutan. Okey. Saya memberi satu gambaran. Saya ada seekor kucing, namanya Simba. Okay? Nah, dia selalu bila saya pergi travel ataupun saya pergi keluar, saya akan bawa dia. Apabila dia takut, dia merasa risau, dia tidak dapat melakukan apa-apa, dia tergaman macam tu. Jadi untuk saya menenangkan dia adalah saya kena menggendong dia, pegang dia supaya dia tidak merasa takut dan risau, supaya saya tidak melepaskan dia ataupun ada ancaman daripada musuh dia. Nah,
Sebagai seorang Kristen, kita kena tahu bahwa kemurahan Allah bertujuan untuk membawa kita kepada pertobatan. Sekarang kita sudah melihat dari perumpamaan ini, ada satu sisi tentang indahnya kebaikan dan kasih Allah di dalam kehidupan kita, dan di sisi lain tentang perlunya sesuatu pertobatan yang sebenar. Seluruh perumpamaan ini kita dapat rangkum dengan kalimat seperti yang tercatat di dalam Roma 2 ayat 4 Roma 2 ayat 4b, yaitu tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah adalah menuntun kita kepada pertobatan. Adakah pertobatan ini hanya kepada orang Kristen ataupun kepada orang yang bukan Kristen? Ada banyak yang mengatakan hanya kepada orang bukan Kristen saja. Kita sebagai orang Kristen kena juga bertobat kepada Tuhan. Apakah jenis pertobatan yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Mentaliti kita, cara pikir kita, dan perilaku kita sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen, sangatlah penting bagi kita untuk memahami makna pertobatan, dan kita akan mengurai dengan lebih menjelas lagi apabila kita tahu, apabila kita melihat bahwa pertobatan ini sangat penting. Kata pertobatan di dalam bahasa Yunani berarti perubahan secara pikiran. Metonia ataupun meta. Satu perubahan pikiran. Pertobatan adalah perubahan dari segi pikiran, perubahan secara fikir, dan jauh lebih dalam lagi, bukan sekadar perasaan. Sangat penting bagi kita dapat memahami hal ini jika kita ingin menjadi orang Kristen yang sejati. Ada begitu banyak orang Kristen tanpa sesungguhnya bertobat. Ada banyak orang Kristen yang saya lihat sendiri ini tidak sungguh-sungguh bertobat. Saya mau datang pergi gereja, Tuhan ampuni saya dah. Esok hari Senin buat lagi. Hari Minggu datang pada Tuhan. Haleluya, keluar daripada gereja, haleluya. Selalu ini terjadi sebagai seorang Kristen. Oleh sebab itu, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita pernah dengar perkataan ini? Nah, di dalam Lukas 5 ayat 23 menyampaikan hal yang sama juga, yaitu aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Perkabaran Injil yang dilakukan oleh Kisah Para Rasul menekankan hal pertobatan ini. Nah, tercatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2:38 dan 3:19. Rasul-rasul menyatakan tentang pertobatan di dalam kedua ayat itu. Ini yang dikatakan dia, Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua orang, semua manusia, semua kita harus bertobat. Dan Allah memerintahkan kita untuk bertobat karena Dia tidak mau ada satupun di antara kita binasa karena dosa. Jika kita tidak bertobat, maka kita binasa karena dosa. Itu sebabnya mengapa Petrus di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 menyatakan Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Allah sangat murah hati dan sangat sabar karena Ia memberikan kita waktu untuk bertobat. Karena Dia mau agar setiap kita mendapat kesempatan untuk bertobat. Mari saudara-saudaraku, kita belajar firman Tuhan pada kali ini. Bukan sekadar kita mencari domba yang hilang, tetapi diri kita harus dipersiapkan bertobat secara sungguh-sungguh, supaya kita mempunyai personal encounter dengan Tuhan. Apabila kita mempunyai personal encounter dengan Tuhan, kita dapat memberitahu kepada orang tentang betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, jangan kita pernah mundur, jangan kita pernah menyerah di dalam apapun situasi. Baik di dalam situasi kita sekarang ini.
Ada yang mungkin di antara kita, saya tidak ada peluang lagi untuk datang kepada Tuhan. Inilah masanya. Saya tidak ada masa lagi untuk bertobat kepada Tuhan. Inilah masanya. Saya tidak ada peluang, saya tidak ada cukup ruang untuk datang kepada Tuhan. Inilah masanya. Tuhan sedang memberi kesempatan kepada kita. Marilah kita datang kepada Tuhan. Kita melutut di bawah kayu salib Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan akan memberi pengampunan kepada kita. Saudara, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami ya Tuhan. Kami datang pada Engkau sebab Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Sebab itu, marilah datang kepada kami ya Tuhan. Ampunilah setiap pelanggaran-pelanggaran kami ya Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Engkau sajalah Tuhan kami. Engkaulah pencipta. Engkaulah Raja kami ya Tuhan. Kami mau Engkau terus bersama dengan kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan di dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Dan kami menyerahkan diri kami, keluarga kami ke dalam tangan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, Shalom semua. Jadi pada kali ini kita akan berakhir daripada Hai, ya kita sudah selesai mendengar firman Tuhan. Jadi saya berharap melalui firman Tuhan ini kita semua didorong oleh firman Tuhan. Jadi saya berharap juga agar semua kita terus setia di dalam menelaah firman Tuhan dan kita terus belajar dan belajar firman Tuhan. Jangan kita pernah putus asa. Kita terus ambil masa ini untuk kuat dan teguhkan iman kita bersama dengan Tuhan. Saudara, melalui kebaktian online kita, jangan kita pernah sia-siakan waktu ini. Oleh sebab itu, mari kita sebarkan berita baik melalui kaedah online ini kepada orang lain juga. Kita kena sebarkan, kita kena bertindak, kita kena beritahu kepada orang lain. Dia mendengar ataupun tidak, bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita teruskan memberitakan berita baik kepada orang. Puji Tuhan.